datang dari Nova di Jakarta. Pertanyaan saya adalah, jika kematian Yesus di kayu salib menghapuskan beberapa hukum Taurat, bagaimana dengan masalah kenajisan? Contohnya seperti wanita yang sedang haid untuk masuk ke bait suci, apakah itu juga dihapuskan? Demikian Pak Pendeta. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Betul, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di dalam Matius pasal yang ke-27, dikatakan dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-51, dikatakan di sana, dan lihatlah, baca dari ayat yang ke-50, boleh tolong dibaca ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Terima kasih. Pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Padahal ada begitu banyak upacara-upacara di dalam bait suci yang melambangkan kematian Yesus, yang ada hubungannya dengan lambang-lambang keselamatan dan pekerjaan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus sebagai korban yang sejati itu. Tabir bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya, semua upacara-upacara yang melambangkan kematian Yesus, pengorbanan Yesus, penebusan, semua itu berhenti pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukan hanya itu, ada juga hukum-hukum yang lain yang diatur bagi bangsa Israel yang menggambarkan tentang orang yang tadinya tidak najis, tetapi karena ada sesuatu yang terjadi yang dia lakukan, maka dia menjadi najis untuk beberapa saat lamanya, lalu kemudian harus melakukan upacara-upacara tertentu dari najis menjadi tahir. Apa yang digambarkan atau apa yang dimaksudkan? Apa makna rohaninya dari semua upacara itu, di mana orang yang najis bisa dijadikan tahir lagi? Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Silakan. Ibrani 9, ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yaitu oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Terima kasih. Darah lembu jantan, kemudian darah lembu muda, darah kambing jantan, dan lain, semua yang digunakan untuk upacara mentahirkan mereka yang najis. Orang-orang yang najis oleh karena hal-hal tertentu yang mereka lakukan atau yang terjadi, menyentuh bangkai dan lain sebagainya, termasuk yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Maka pada waktu mereka mengadakan upacara-upacara tertentu, maka mereka dinyatakan tahir lagi. Menggambarkan apa itu? Ayat yang ke-14, menggambarkan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, oleh darahnya yang boleh menyucikan manusia, yang boleh menyucikan manusia, menebus manusia dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sehingga kita boleh hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Itu yang dimaksudkan dengan hal tersebut. Jadi, semuanya itu pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tidak lagi dianggap menjadi peraturan-peraturan yang mengikat,
bagi kita yang hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam prinsip-prinsip kesehatan tidak ada lagi hubungannya dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tentu ada hal-hal yang nampaknya atau yang najis karena kotor atau karena ada penyakit dan lain sebagainya. Orang bisa tinjau itu dari sudut kesehatan. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita katakan bahwa kita harus tetap mengikuti semua aturan-aturan yang dinyatakan dalam hukum Taurat tentang orang yang tadinya tahir lalu kemudian dia menjadi najis, bagaimana dengan ayat yang terdapat di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-27? Wahyu 21 ayat yang ke-27. Boleh tolong dibaca ayat ini? Wahyu 21 ayat 27. Ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Terima kasih. Orang yang najis tidak akan masuk surga, katanya di sini. Jadi kalau kita mengikuti arti secara harafiah, menerapkan tentang hal yang najis atau hal yang membuat seseorang itu najis, lalu pada waktu orang itu dinyatakan najis mengikuti semua hukum-hukum upacara tersebut, maka pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bertepatan dia dalam keadaan najis, apakah dia masuk ke surga atau tidak, Stephen? Jadi ayat ini, Wahyu 21 ayat yang ke-27, orang-orang yang najis, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian dan dusta, ini adalah arti rohani dari apa itu najis. Seperti yang sudah kita baca tadi dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 dan 14. Dengan kata lain, sesuatu yang najis, orang-orang yang najis adalah orang-orang yang tetap melakukan kejahatan dan mereka tidak mau menerima kebenaran Yesus Kristus, tidak mau menyambut Yohanes 3 ayat yang ke-16, yaitu percaya kepadanya supaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jika kita menerapkan ini secara harafiah, lalu seseorang mengikuti hukum upacara zaman dahulu di zaman Perjanjian Lama, pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, 3 hari sebelumnya dia dinyatakan najis oleh karena dia menyentuh sesuatu yang najis dan lain sebagainya. Yesus sudah datang, belum sampai waktu pentahiran, dia tidak selamat. Jadi ini bukan arti harafiah, tetapi makna rohaninya. Orang-orang yang tetap hidup di dalam dosa mereka dan tidak mau menyambut keselamatan melalui Yesus Kristus. Terima kasih.